Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya mungkin ya kita kalau misalkan dalam keadaan kotor, kelas kita pasti tidak akan nyaman ya teman-teman. Maka dari itu silakan cek and recheck kembali ya mejanya, kemudian luruskan kembali, seterusnya sampah-sampahnya silakan apabila ada ditemukan dikumpulkan dan dibuang ke tempat sampah ya. Oke. Ya Pak. Ya Pak, buang dulu Pak sampahnya Pak. Ya Pak, ini ada orang kemarin nggak piket Ya, Pak. makasih Pak. Nih yang piketnya malas nih Pak, masih banyak ketinggalan sampahnya. Gimana nih yang Iya. harus setiap hari ya dicek lagi ya agar kelas kita nyaman. Ketua nih kurang koordinir anggotanya nih. Oke ya. Nih keluhan dari teman-teman juga harus kita masukkan ya ke dalam masukan kita agar kita bisa lebih nyaman lagi dalam belajar di kelas ya. Oke, untuk memulai pembelajaran ya seperti biasa kita melaksanakan doa terlebih dahulu ya. Silakan KM-nya Pak Hairil, silakan untuk dipimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai selesai. Ya, terima kasih kepada Nak Hairil yang sudah memimpin doanya. Semoga kita hari ini mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat lagi ya. Oke, nah teman-teman kita sudah lihat di layar. Nah, di sini kita akan belajar apa? Pameran Pak. Pameran Pak. Itu kemarin kita sudah melakukan kegiatan atau pembelajaran pameran ya. Nah, Ya. tentunya akan lebih seru lagi nih daripada kemarin. Nah, sekarang itu kita akan langsung praktek, tapi kita harus bertahap ya. Nah, sebelum menuju ke pelajaran, nah di sini Bapak akan menyediakan menu mana yang paling disukai oleh teman-teman. Apakah menu tujuan, menu refleksi, menu selesai? Oh, jangan menu selesai ya. Kita langsung selesai belajarnya dong. Oke. Nah, di sini biar Bapak pilihin lah ya. Kita tentunya ingin tahu dong tujuan apa yang kita pelajari hari ini sih. Nah, tujuan pembelajaran. Nah, pasti di sini sudah ada kata diskusi dan bekerja kelompok. Pastinya kita akan melaksanakan kerja Kelompok. Kelompok Pak. Tentang apa? Pameran. Pameran seni rupa Pak. Nah, ya di sini diharapkan kalian dapat membuat perencanaan pameran karya seni dengan baik dan benar. Pastinya seperti itu ya. Oke, kita kembali ke menunya. Ya, siap. Oke, sekarang kita akan membahas tentang kurikulumnya. Apa saja sih yang akan kita pertama mungkin ya perlu diketahui juga nih teman-teman tentang KKM yang harus kita capai. Pertama, KKM pelajaran seni ini 75 ya. Apabila dikategorikan kurang dari 75 berarti harus melakukan kalau tadi lebih dari 75 itu sudah tercapai. Alhamdulillah. Oke. Nah, remedial seperti apa? Di sini Bapak mempunyai 3 pilihan nih. Yang mana yang paling cocok? Oke. Pertama, mungkin kalian bisa merangkum materi yang telah dipelajari ya. Yang kedua, perbaiki karya yang dibuat. Yang ketiga, mengerjakan soal. Mana yang paling sulit? Mana yang paling suka? Gitu. Pilih. Oke. Nah, tentunya di sini Bapak akan menjelaskan dulu tentang KD-nya apa ya. Nah, KD yang kita pelajari itu adalah mengerjakan pameran karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi hasil karya modifikasi yang semester lalu. Nah, semester lalu karya-karya masih ada nggak? Masih disimpan? Masih Pak. Masih Pak. Kemarin kita pernah belajar apa? Kemarin Seni rupa apa ya? itu apa? Oh, Nirmana Pak. Oh, Nirmana. Yang 3 dimensinya? Patung Pak, patung. Bikin patung. Nah, di kesempatan kali ini kalian bisa memanfaatkan untuk memamerkan karya tersebut. Nah, tentunya
kalian yang harus membuat sebuah rancangan atau perencanaan pameran tersebut ya. Ini akan menjadi seru nih teman-teman. Oke, kita kembali lagi ya. Nah, pastinya tidak sabar lagi nih. Ada yang pengen cepat-cepat ke materi nih. Oke, daftar materi nih. Aduh, menu-menunya banyak ya, ada 6. Pertama mungkin akan ada tentang pertanyaan dulu nih dari Bapak ya. Kemudian kalian harus bisa mendesain proyek atau mendesain planning. Kemudian yang ketiganya, kalian harus bisa membuat schedule ya, karena ini akan berjangka panjang ya. Jadi kalian bikin schedule-nya nanti dengan teman-teman, baiknya seperti apa tuh schedule-schedule-nya. Misalkan minggu ini, minggu 2, minggu 3 mau ngapain tuh ya. Kemudian monitoring, nanti Bapak akan mengecek ya ke kelompok-kelompok. Selanjutnya mungkin di sini akan diuji nih kelayakan proyek kalian, apakah sesuai dengan harapan atau nanti kalian bisa sharing dengan kelompok yang lain ya. Kemudian nanti evaluasi tentunya. Nah, evaluasi ini fungsinya untuk manfaat apa saja yang kita hadapi dan kita dapat setelah belajar materi ini gitu ya, teman-teman. Oke, kita kembali lagi. Pertama, tentang question nih. Ada yang bisa jawab nih? Ada yang bisa jawab nggak? Pak Hari, coba. Mana ada Pak Hari di sini? Ada Pak. Pak Hari coba. Nomor 1, apa saja tahap-tahap dalam melaksanakan pameran, Pak? Banyak Pak. Wah, apa saja? Banyak itu. Yang pertama. Habis ini Pak. Oh iya. Makasih. Ada yang mau nambahkan? Pak Hairil? Udah bener Pak. Oh, udah benar. Sudah. Oke. Saya Kemudian belum baca Pak, belum tahu. Bu, itu bagus ya pendapatnya Pak Hari juga udah bagus. Kemudian ini apa manfaat belajar melaksanakan pameran nih dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira apa? Pak Dito mungkin? Atau ada yang mau mengacu? Kita bisa menyusun untuk menghias di kamar kita Pak, seolah-olah hasil-hasil karya kita bisa susun di kamar supaya bagus Pak. Wah, mantap ya. Mau nanya Pak. Ya, boleh. Kalau pameran jadi ria gimana Pak? Gimana? Pameran Grilia? Pamerannya jadi ria Pak tujuannya. Derilia apa? Ria. Jadi jadi sombong Pak. Hari jadi Sombong, sombong Pak. Pak. Pamer. Banyak pamer Pak. Hari Pak. Ya, namanya juga pamer ya, pasti itu menunjukkan apa namanya kemampuan kita ya. Tapi esensinya bukan itu, Nak, ya. Dalam membuat pameran itu tentu kita harus bisa merancang ya. Yang namanya merancang pasti butuh tim. Nah, butuh karya, butuh yang namanya itu tempat ya. Nah, pertama mungkin yang bisa kita dapatkan ketika manfaat melaksanakan pameran itu adalah satu ya, bisa membuat atau memotivasi kita ya dalam membuat karya berikutnya nih bisa lebih bagus lagi gitu ya kalau misalkan ada tanggapan dari teman-teman. Kemudian yang kedua, bagaimana kita cara mengorganisir atau membuat sebuah event nih. Kita kedepannya pasti nih akan membuat event atau apa gitu ya. Melalui kegiatan pameran ini kalian bisa mendapatkan basic gitu ya, basic untuk membuat sebuah event tentunya. Yang ketiganya adalah saling menghargai ya teman-teman gitu. Nah di sini kita tidak apa namanya tuh muluk-muluk bahwa ini akan membuat jadi ria, tidak ya. Tidak ada yang namanya pembelajaran. Namanya pembelajaran itu kita ambil yang baik-baiknya, buanglah yang buruknya. Oke, selanjutnya. Nah, tentunya kita di sini akan langsung berkelompok nih ya. Kayak Bapak akan bagikan dulu nih LKPD-nya. Silakan ketua kelompoknya yang minggu kemarin, silakan berkumpul kembali dengan kelompok masing-masing. Ini Bapak bagikan LKPD-nya. Kemudian silakan siapkan alat-alat yang dibutuhkan ya. Silakan keluarkan semuanya alat-alat yang dibutuhkan. Kemudian cari referensi ya. Kalau misalkan kemarin kalian sudah melihat VR di LKPD-nya, nah referensi tersebut bisa dibuat dalam karya saat ini ya. Nah, di sini mungkin untuk karyanya seperti apa? Tentunya kita akan membuat
sebuah market. Nah, ini seru sekali nih kalau kita membuat market ya. Dan tentunya dalam membuat market ini butuh tahap-tahapan nih. Nanti kita akan Bapak apa namanya tuh bimbing kalian ya bagaimana cara untuk membuat market. Oke. Nah, Bapak di sini akan memutar dulu videonya ya. Kita simak apa saja yang terdapat pada video market berikut ini. Kita lihat ini ada eksteriornya seperti apa gitu ya. Eksteriornya mungkin harus menarik agar kemudian selanjutnya ada pintu masuk nih tentunya. Dan pintu masuk ada apa di sini? Ada meja tamu ya. Kemudian ada panitia, ada kurator, ada apa yang telah dipelajari minggu kemarin ya. Trying me, ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy, I need some silence, please. You're all quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. It's the world honestly burning, that's all I'm learning. Hope that we can make a turn. So the person, all my minds and put the work in. We got some work, man. Apa menarik. Kemudian di sini backgroundnya juga nih menarik nih. Ada yang mempunyai background face gitu ya. Nah, kalian bisa menggunakan background itu sesuai dengan karakteristik lukisan tersebut. Oke, nah ini mungkin kurang lebih seperti itu ya videonya. Bapak mau nanya dulu nih, dari video yang tadi, apa yang bisa kalian dapat, apa yang kalian lihat itu untuk melakukan pameran itu? Sirkulasi tempat pamerannya Pak, tempat lewat. Ya, sirkulasinya kita harus lebih apa ya, nyaman gitu ya, agar tidak apa namanya tuh tidak ini ya saling bertabrakan gitu, apalagi satu pintu gitu ya. Kita harus bisa lebih bagus ya. Bu Ipi, ada yang lain kali mungkin dari alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat market itu apa? Di sini udah ada ya. Oke. Pak Gebi mungkin. Ya Pak, di sini kita gunakan gunting, ada penggaris, ada pensil, juga mungkin kita bisa pakai pisau cutter juga karena makanya kertasnya panjang-panjang supaya bagus garisnya. Iya betul ya. Itu juga alat-alat pembantu yang lainnya selain yang Bapak tampilkan di sini. Kalian bisa menggunakan alat yang lain yang lebih nyaman untuk dipakai buat kalian ya. Nah di sini Bapak membuat sebuah contoh ya. Contoh apa namanya itu ini belum menuju ke maknanya ya. Kita sekarang akan fokus ke denah terlebih dahulu ya. Nah minggu depannya kita akan pembuatan market. Oke, di sini kita bisa lihat ya dari alur masuk, kemudian di sini ada panel-panelnya seperti apa, kemudian area 2 dimensinya mau detail di mana, 3 dimensinya di mana juga gitu ya. Kalian bisa manfaatkan seperti ini. Nah, ini ambil contoh-contoh, kalian bisa melihat contohnya di internet ya, atau mungkin melalui PR yang kemarin Bapak perlihatkan. Oke, sampai sini paham? Paham Pak. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kalian silakan ya buka LKPD-nya, silakan buka LKPD-nya. Di situ ada langkah-langkahnya ya. Dibaca dengan seksama dengan teman-teman sekelompoknya. Apa-apa saja petunjuk atau langkah yang tertera pada LKPD ya. Kemudian di sini kalian boleh melakukan scanning PR yang telah Bapak siapkan di LKPD ya. Silakan temukan apa-apa saja dalam pameran tersebut. Tulis ya deskripsinya apa yang telah itu juga langkah keduanya, silakan kalian ya membuat sebuah timeline ya. Timelinenya mau seperti apa nih? Kemudian kalian
silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Timeline yang ada di sini, tuliskan waktunya, kapan, kemudian keterangannya ditulis. Oke, selanjutnya nih untuk ketiganya kalian boleh menggunakan contoh dari yang Bapak berikan, kemudian penutupnya nanti kita akan melaksanakan penampilan ya dari tiap kelompok dan memberikan. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan nggak? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, pintar-pintar ya ternyata anak Bapak. Oke, nah di sini silakan kalian bekerja kelompok ya. Setelah itu kita langsung tanya jawab. Nah, apabila ada yang ditanyakan nanti sambil kita bekerja kelompok. Oke. Nah, kemudian silakan kerja kelompok dengan penuh tanggung jawab dan kooperatif ya, saling menghargai dengan teman sebangku atau sekelompok. Kemudian bekerja sama di sini manfaatnya itu dapat menyelesaikan masalah dengan lebih cepat ya dibanding dengan bekerja sendiri. Oke, itu saja mungkin untuk proses pembuatan karyanya ya. Bagaimana nih, ada kesulitan nggak di sini sebelum Bapak lanjut untuk membuat karya? Ada kesulitan kah? Ya, Pak. Ya, Pak. Aman? Alhamdulillah. Aman, Pak. Lancar jaya. Oke. Nah, kita menuju ke ke kuis dulu ya. Oke, ke kuis dulu nih. Dalam melaksanakan pameran nih, seni rupa manfaat apa yang bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari? A. Menghargai. B. Membuat panitia. C. Menggelar event. Atau D. Kontribusi. Yang mana? Sulit Pak pertanyaan ini Pak. Oh, sulit sekali. Oke. Nah, ini yang dinamakan host teman-teman. Oke. Nah, apabila kita membuat panitia, apakah ini dilakukan sehari-hari membuat panitia? Tidak juga. Membuat event sehari-hari? Tidak juga. Racing sehari-hari enggak? Ya, pastinya kita akan saling menghargai gitu ya, untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Namanya tuh dilakukan secara per event gitu. Oke, selanjutnya ini pertanyaan kedua nih, ada yang bisa jawab? Anak merupakan siswi berbakat di bidang seni, namun dia memiliki kesulitan ketika bekerja kelompok, khususnya pelajaran seni nih ya. Tugas lama diselesaikan dan anak selalu apa yang salah dengan kejadian ini? A. Kurang kooperatif. B. Tidak inovatif. D. Kurang mengasah ilmu. D. Ganti kelompok. Ganti kelompok aja Pak. Oh, ganti kelompok. Maaf ya. Aduh. Kelompok saya enggak sportif, Pak. Kurang numpang nilai, Pak. Numpang nilai aja, Pak. Kurang kooperatif, Pak. Nah, itulah penyakit kita ya. Kalau misalkan kita nggak cocok dengan kelompoknya, bagaimana nanti ketika kita di dunia kerja ya? Kalau ganti-ganti kerjaan terus, nggak suka dengan kelompoknya, nah itu akan mengakibatkan kurangnya kooperatif kita dalam mengerjakan sebuah masalah gitu ya. Tentunya ini jawabannya A. Udah jelas tadi Bapak jawab langsung. Oke. Berikutnya kita akan langsung ke evaluasi ini. Manfaat membuat rancangan pameran memerlukan persiapan yang matang tentunya ya. Kemudian membentuk kepanitiaan dengan tujuan dan job desk-nya ini perlu ya, agar tadi seperti yang disampaikan Vivi, saling mengandalkan. Tentukan dulu job desk masing-masing ya, kelompoknya. Kemudian mempersiapkan alat-alat penunjang juga perlu, jangan seadanya menggunakan tangan seadanya gitu ya, mana bisa gitu menyobek dengan rapih, kemudian pakai tangan aja. Kemudian pengalaman hari ini adalah bagaimana kita bisa mensimulasikan kegiatan pameran dengan cara membuat karya maket 3 dimensi, tentunya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu dalam kerja kelompok membutuhkan kepekaan yang kuat ya, jangan sambil mengandalkan.
kemudian alat menunjang gitu ya, dan bahan yang diperlukan sesuai kebutuhan. Konsep dan teknik perlu diperhatikan nih agar kita bisa lebih cepat dalam mengerjakan tugasnya. Oke, ini udah selesai saja nih pertemuan kali ini ya. Pertemuan berikutnya adalah melanjutkan materi pameran ke langkah selanjutnya, yaitu membuat maket. Semoga apa yang didapat hari ini menjadi ilmu bermanfaat di masa depan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.